Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah semuanya? Jumpa lagi di channel kita Hijrah TV, channel khusus yang membahas informasi menarik seputar akhir zaman. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembahasannya, bagi sahabat yang selalu penasaran dengan kabar akhir zaman, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat hijrah selalu mendapatkan berita paling update dari channel ini. Terima kasih ya sudah subscribe. Baiklah sahabat hijrah semuanya, pasti nggak sabar lagi ingin mendengar pendapat Hijrah TV tentang nama Imam Mahdi. Oke, sebelum kita lanjutkan, Hijrah TV doakan mudah-mudahan sahabat hijrah semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan yang paling utama selalu diberikan keistiqomahan dalam iman dan takwa hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Umat Islam adalah umat akhir zaman yang Allah bangkitkan di tengah-tengah mereka seorang nabi akhir zaman, sekaligus penutup para nabi. Beliaulah Muhammad putra Abdillah, cucu dari salah seorang pemimpin Mekah yang bernama Abdul Muttalib. Di mana sejarah mencatat beliau lahir pada tahun gajah pada masa kepemimpinan kakeknya, di mana Ka'bah ketika itu hendak dihancurkan oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan itu justru dihancurkan oleh tentara Allah dari langit, yaitu burung ababil. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah membuat kita bosan. Membaca perjalanan beliau dari kecil hingga kembali kepada Allah akan semakin menumbuhkan rasa cinta dan rindu kita kepadanya. Beliau adalah seorang teladan dalam keimanan dan ketaatan, teladan bagi para lelaki yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Setiap perjalanan hidupnya penuh dengan warna, pelajaran dan hikmah bagi kita umat Islam yang telah ditinggalkan olehnya selama 1400 tahun lebih. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW tidak hanya pada gelar dan kedudukannya sebagai nabi dan utusan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan diri pribadi dan keluarga Nabi dengan sebenar-benarnya. Semua yang berkaitan dengan Nabi akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tidak heran jika kita mendengar bahwa para sahabat berlomba-lomba untuk memperebutkan air bekas wudu Nabi, bahkan hingga dahak yang beliau keluarkan menjadi rebutan oleh para sahabat. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulianya beliau di sisi Allah, hingga tiada nabi yang diberikan kemuliaan yang sebanding dengan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemuliaan di dunia sebagai penutup para nabi dan di akhirat sebagai pemimpin para nabi dan pemberi syafaat bagi umat manusia. Inilah kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana di awal kenabian beliaulah nabi sekaligus pemimpin umat ini. Hingga ketika beliau wafat, maka kepemimpinan itu digantikan oleh para sahabatnya yang mulia yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin hingga selesai masanya. Kepemimpinan umat ini terus berganti hingga tiba masanya kepemimpinan itu akan kembali kepada keturunan Rasulullah SAW. Meski tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menunjuk seseorang dari keturunan Nabi SAW sebagai pemimpin akhir zaman. Dialah sosok yang kita kenal dengan nama Imam Mahdi atau Al-Imam Al-Mahdi. Pengangkatan Imam Mahdi bukanlah tanpa sebab atau alasan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam sedikit demi sedikit mulai kehilangan arah dan tujuan, hingga akhirnya kesesatan dan penyimpangan ajaran Islam sudah semakin meluas di tengah-tengah umatnya. Akhirnya kondisi umat ini semakin lemah hingga hampir kehilangan jati dirinya sebagai umat terbaik. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya para pemimpin yang zalim, mulkan jabrian di tengah-tengah umat Islam. Hingga kezaliman pun meluas dan semakin merata di muka bumi dengan munculnya kaum kafir yang menguasai dunia. Bila kita melihat keadaan yang melakukan ini, tentu hati kita akan terpukul. Namun, apakah sahabat pernah berpikir bahwa kesedihan kita mungkin tidak jauh lebih besar dari kesedihan Rasulullah SAW bila beliau masih hidup? Kita sedih tapi kita masih bisa tertawa. Kita melihat kezaliman tapi kita masih bisa menikmati sedikit kelapangan. Tetapi tidak dengan Rasulullah SAW yang sangat mencintai umatnya. Beliau tidak merasakan kesedihan yang lebih besar daripada kesedihan beliau atas nasib umatnya. Bahkan hingga menjelang wafatnya, beliau masih menyebut-nyebut umatnya hingga 3 kali. Ummati, ummati, ummati.
Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui kesedihan hambanya, kekasihnya dan nabinya, hingga Allah pun menjawab perintihannya dengan janjinya kepada nabinya. Laulam tabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dhalika al-yawm hatta yab'atsallahu fihi rajulan min ahli baiti wati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Seandainya dunia tinggal sehari saja, maka Allah akan panjangkan hari itu hingga Dia akan bangkitkan seorang lagi dari keturunanku namanya mirip dengan namaku. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kabar gembira dari Allah untuk kekasihnya, untuk nabinya dan utusannya, dan kabar gembira bagi seluruh umat Islam. Tidak ada yang bersedih atas kabar gembira ini kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan tidak ada yang bersuka cita menyambut kecuali orang beriman dan berharap untuk bertemu Allah dengan segala harapan kebaikan. Inilah janji Allah dan janji Rasul-Nya diberitakan kepada kalian wahai umat Islam, maka bergembiralah, siapkanlah dirimu untuk menyambut sosok keturunan Nabi yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah yang kedua kalinya. Siapakah namanya dan dari manakah asalnya? Pertanyaan itu seringkali muncul dan seringkali menjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Walaupun sejatinya orang berilmu pasti tahu, pasti paham bahwa maksud dari kalimat Nabi yang menjelaskan nama Imam Mahdi itu yuwati'u atau mirip dengan namaku tidaklah sama dengan ungkapan namanya sama dengan namaku. Karena kata mirip pastilah berbeda maknanya dengan kata sama. Syekh Salahuddin bin Ibrahim dan Syekh Khalid Al-Maghribi adalah dua ulama Palestina yang menjadi contoh dalam memahami kalimat yuwati'u atau mirip. Syekh Salahuddin menjelaskan bahwa nama Imam Mahdi justru bukan Muhammad, pastinya nama selain Muhammad. Karena kalimat yuwati'u memiliki konsekuensi kemiripan yang artinya justru yang dimaksud bukan kalimat yang disebut. Jika Nabi mengatakan namanya yuwati'u ismi, mirip dengan namaku, maka artinya maknanya adalah nama selain namaku, namun memiliki kemiripan di dalamnya. Inilah misteri nama Imam Mahdi yang paling membingungkan banyak umat Islam hari ini. Semoga Anda yang menjadi subscriber channel Hijrah TV ini tidak lagi bingung dengan nama Imam Mahdi. Kemiripan seperti apa dan bagaimana nama itu bisa mirip, insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan bagikan kepada sahabat hijrah yang lainnya. Semoga bisa berjumpa lagi di video yang akan datang. Tetap semangat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam. Wassallallahu ala nabihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.